Halo sahabat Kata Data, gimana puasanya? Semoga lancar terus ya. Nah sahabat Kata Data, pasti banyak nih di antara sahabat Kata Data yang lagi mempersiapkan diri buat mudik. Sama, kami juga. Kami akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya lewat jalur utara. Nantinya, kami akan singgah di Cirebon, Semarang, Boyolali, sebelum akhirnya lanjut ke Surabaya. Nah, perjalanan yang panjang, pasti perbekalannya juga mesti banyak banget, ya nggak sih? Iya, tapi kan kita udah siap. Nah, ini bakal berguna banget buat teman-teman yang juga bakal mudik tahun ini, ya kan? Nah, tapi aku nih kalau berhenti di rest area pengennya harus yang bersih dan fasilitasnya lengkap serta rapi. Ya harus gitu ya. Oh tenang itu, rest area sekarang udah bagus-bagus, jadi nggak usah khawatir. Oke, Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin terus kami di Mudik Adventure. let's go! Buat kamu yang mau mudik atau melakukan perjalanan panjang, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, pastiin kondisi badan kita tuh harus fit. Kalau lagi nggak enak badan, kalau lagi sakit, jangan maksain diri buat nyetir perjalanan jauh deh. Terus, kalau misalnya udah nyetir nih, kalau lagi nyetir, kalau kita ngerasa ngantuk, ngerasa capek, mending melipir dulu. Bahaya soalnya. Terus yang kedua, bukan cuma kitanya aja yang harus sehat, mobilnya juga harus sehat. Pastiin kondisi mesin, tekanan ban, spion nih kanan kiri, rem, pastiin semuanya berfungsi normal. Demi keselamatan kita juga soalnya. By the way, Wuling Darion ini EV kan? Hampir betul. Ini PHEV. Wuling Darion ini PHEV. Apaan tuh? Jadi gini, PHEV itu singkatnya adalah mobil yang punya dua sumber bahan bakar. Ini bisa pakai bensin, bisa pakai baterai juga, bisa pakai listrik. Gitu. Jadi kalau kamu mudik pakai ini, jangan lupa cek kondisi baterainya. Nah, PHEV ini kalau misalnya dalam satu kali charge dan satu kali pengisian bensin sampai full, itu bisa berapa kilometer? Dalam mode penuh, mobil ini bisa sampai lebih dari 1000 km. Tapi dalam mode full EV, mobil ini bisa sampai ke 125 km. Mantep banget sih kalau kayak gitu ya, dan luas banget sih kalau aku lihat-lihat kabinnya ya. Iya, mobil ini emang gede banget. Kamu lihat aja, mobil ini 7-seater, terus captain seat pula. Terus, tadi kamu lihat sendiri kan, pintu penumpangnya tuh pakai electric sliding door. Sama, coba tengok atas deh. Iya, terus ada panoramic sunroof, itu sih yang aku paling suka, dia futuristik banget. Jadi, cakep sih overall mobil ini. Iya, buat mudik, apalagi kalau keluarga besar, cocok banget sih pakai ini. Jadi udah nyaman banget ya kalau posisi duduknya udah nyaman, mobilnya enak. Tapi kayaknya ini yang bikin enak, jalurnya juga enak banget sih ya buat mudik. Iya, dan ini jalur yang kayaknya paling oke sih buat mudik. Bukan cuma oke sih. Jalur ini memang andalan. Pembangunannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 1978 hingga 2018. Membentang sepanjang tak kurang dari 1167 km, jalan tol ini melintasi 5 provinsi di Pulau Jawa, serta menghubungkan berbagai pusat ekonomi, industri, dan pelabuhan di wilayah barat, tengah, hingga timur Jawa. Dan pada tahun 2025 kemarin, disempurnakan tuh jalan tol Trans Jawa. Jadi perjalanan ke timur Jawa lebih ringkas dan cepat. Oh iya, kita melipir dulu deh ke Cirebon. Udah sore juga nih, sekalian buka puasa. Oh iya udah sore ya, gak berasa sih buatku karena jalannya juga enak, mobilnya juga enak. Oke, gas. Pas banget nih, kalau dari teman-temanku di Cirebon itu katanya ada empal gentong, empal asem, nasi jamblang, dan tahu gejrot. Cocok banget buat buka puasa. Gas kan? Waktu berbuka puasa sebentar lagi tiba. Alhamdulillah, dapat saran dari sahabat Kata Data untuk berbuka puasa dengan empal gentong. Let's go! Empal gentong adalah hidangan sup daging sapi kaya rempah khas Cirebon, Jawa Barat yang dimasak secara tradisional di dalam gentong atau periuk tanah liat menggunakan kayu bakar, seringkali dicampur jeroan seperti usus dan babat, serta disajikan dengan kuah santan atau kuah asam segar dan pelengkap kucai serta sambal bubuk cabai.
Hidangan ini mirip gulai atau soto, namun punya rasa khas karena cara memasak dan bumbu rempahnya yang unik. Udah kenyang banget. Gimana? Mantap, ya emang makanan wajib sih kalau lewat Cirebon, ya nggak? Iya, emang Pal Gentong tuh makanan yang wajib dicobain kalau kita mampir ke Cirebon. Mantap. Sikat ya? Gas. Oke. Palnya udah habis, tinggal satenya. Sera, tahu nggak ini apa? Wingko babat ya? Iya, tapi kamu tahu nggak kalau babat di sini bukan berarti jeroan, tapi merujuk ke nama desa di Jawa Timur. Loh, kok bisa nyasar sampai Semarang? Nah, ini sejarahnya. Menurut berbagai sumber, makanan ini diciptakan sekitar tahun 1898 oleh pasangan perantau Tionghoa yang namanya Lo So Siang dan Choa Kiet Nio di Semarang. Mereka menggunakan nama Babat untuk mengingat kampung kelahiran mereka di Babat, Lamongan, Jawa Timur. Gitu ceritanya. Jadi gitu sejarahnya. Oke, kalau aku belinya tuh lumpia. Ini juga punya sejarah, tapi beda dari wingko babat. Lumpia itu makanan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa dari abad ke-19. Wih, panjang juga sejarahnya. Masih ada nggak tuh? Ntar bagi ya? Ya, aku sekalian mau tanya deh, teman-temanku, rekomendasi kuliner khas Semarang yang wajib kita cobain di sini. Nah, cocok tuh. Mumpung kita masih di Semarang nih. Menurut sahabat Kata Data, ada SPKLU di rest area kilometer 487 Boyolali. Plus katanya, rest area ini oke banget, fasilitasnya lengkap dan bersih. Jadi penasaran? Yuk, langsung kita cek. Aduh, sampai juga kita di rest area. Bentar, Cas ini dulu nih. buat nge-charge-nya berapa lama? Karena ini udah fast charging ya. Jadi kayaknya cuma butuh sekitar 30 menitan lah untuk sampai ke 30% sampai 80%. Akhirnya, sampai juga kami di Surabaya. Buat arek-arek Surabaya, spill dong tempat favorit kamu. Sahabat Kata Data, setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer, sampai juga akhirnya kita di Surabaya. Nah, rute yang kita lewatin itu mix ya, dari tol, non-tol, terus kita juga nyobain kuliner dan bahas soal sejarahnya. Kalau kalian punya rekomendasi tempat ikonik dan kuliner, kasih tahu sama kita ya. Nah, semoga perjalanan kami bisa juga jadi referensi buat sahabat Kata Data. Walau udah nggak sabar ketemu keluarga, tapi sekarang kami bersiap untuk berbuka dan makan berat dulu ya, karena rumah kami masih agak jauh nih. Menggunakan Wuling Darion PHEV, perjalanan dilakukan dari Blok M Plaza Jakarta sampai ke Surabaya. Total biaya yang kami siapkan untuk bensin adalah senilai Rp852.000, ditambah dengan biaya pengisian daya di SPKLU senilai Rp29.000. Oke, kami pamit. Sampai jumpa di Mudik Adventure selanjutnya.